Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi full pagi ini. Hari ini masih 15 menit belum gerak. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, dan banyak rezeki. Amin. Hari ini saya mau kasih tips gacor. Bukan saya, tapi langsung dari orang Gojeknya. Saya akan cuma nambahin dikit-dikit aja. Karena ini videonya kurang jelas, jadi nanti akan saya tambah-tambahin. Yang penting inti-intinya aja ya. Ini tinggal prakteknya aja, dijalanin, insya Allah bunyi ya. Jadi langsung aja kita dengerin ya. Tuh, nggak ada suaranya. Ini namanya Bang Tio nih, orang Gojek nih. Udah saya WA, saya minta ajak konten, kagak dibalas-balas. Suwe. Kagak pernah main GoPro lagi dia. Ini orangnya sebenarnya ganteng nih, nggak kayak gini. Jam Ini 7 pagi. efek kamera aja nih. Ini udah ada hari suaranya. ini juga baru dapat orderannya jam 9. Terus besokannya nyerah. Mendingan gue keluar besok jam 9. Gue orderan pertama dikasih jam 9. Jangan. Nah, jadi intinya ini pertama itu konsisten jam on beat ya. Misalkan nyalahin jam 7. Jam 7 terus itu setiap hari kayak gitu. Misalkan nggak dikasih langsung ya udah tungguin ya kayak dia yang jelasin ini. Coba dengerin lagi ya. Kasih jam 9. Jangan. Kita konsisten dulu mulai jam 7 pagi. Terus aja konsisten jam 7 pagi. Mau kata 2-3 hari kagak dikasih orderan di pagi, kita konsisten dulu. Nanti teman-teman bisa ngerasain perbedaan. Lalu yang kedua, konsisten minimal jam kerja akunnya itu. Jadi misalkan udah on beatnya pagi gitu ya jam 7 terus tapi orderannya dikasihnya ntar siang atau jam 9 baru dapat order, tetap jangan nyerah. Tetap online-nya tetap jam 7. Jangan besok tadi dikasih jam 9 online jam 9 aja, enggak kan kayak TD kayak gitu ya. Jadi tetap online setiap hari itu jam 7 gitu. Terus yang kedua ini waktu online-nya ini coba 8 jam. Tapi jangan lebih juga dari 15 bahkan 16 jam ke atas tuh jangan sampai berlebihan ya. Bikin 8 jam minimalnya sampai jangan lebih dari 15 jam ya. Dipotong istirahat pastinya Bang. Abang mau istirahat jam berapa, sholat jam berapa, jam 12, jam 1, jam berapa, nggak apa-apa. Konsisten juga istirahatnya jam berapa. Lalu yang ketiga. Nah, yang kedua itu kok minimal jam ya. Minimal jam itu katanya 8 jam minimal. Terus maksimal ya jangan lebih dari 15 jam juga katanya kan. Jadi gini, kalau saya ya yang pernah saya coba, saya setiap pagi saya nyalain. Setiap pagi saya nyalain jam 6. Jam 6 saya nyalain. Tapi kalau misalkan saya belum siap, saya cuma nyalain aja, cuma masker, muka. Habis itu udah saya matiin dulu gitu. Yang penting udah online dulu jam 7 itu tadi gitu. Nah, mungkin itu masih bisa juga itu kayak gitu ya. Dicoba aja, tapi saya bisa kok. Ternyata bisa gitu. Masih bisa gacor lagi gitu. Jadi yang penting itu online dulu, di pagi itu online dulu. Setelah itu dimatiin lagi. Yang penting hitungannya masih 8 jam. Sampai malam itu masih dihitung 8 jam. Jadi yang dihitung itu online-nya tapi ditambah-tambahin nanti gitu. Misalkan di offline dimatiin ya tetap jam nanti online ya ditambahin diakumulasi lah istilahnya kayak gitu ya. Terus yang ketiga coba. Jangan pilih-pilih orderan ya. Saya bilang tadi, jangan pilih-pilih orderan. Ambil aja dulu semua yang ada dengan kondisi mau terapi akun. Mau argonya gede, mau argonya kecil, mau poinnya gede, mau poinnya kecil, semua orderan yang masuk ambil dulu. Ya, itu 3. Yang keempat. Nah, yang ketiga itu nggak boleh pilih-pilih order dulu kalau lagi terapi ya. Jadi ambil semua yang ada itu buat mancing akun kita. Jadi kalau misalkan itu dilewatin lagi nggak sembuh-sembuh gitu. Akunnya nggak sembuh-sembuh, ini kan lagi terapi. Jadi semua diambil, mau dikata teman-teman mau bawa apa, harga segitu dibawa. Saya pernah waktu terapi itu saya harga 20.000 saya bawa. Saya share di grup katanya mending bawa kentut, jangan didengerin, ini kita lagi terapi. Nah sekarang saya udah lumayan nih, udah gacor nih ya kan. Jadi jangan dengerin nih. Tadi saya dari Kerawang dapat nih, ini tanpa setting tujuan loh ya, hari ini nih tuh masuk Argo 267 nih.
tuh dari Kerawang ke Grand Indonesia 267 tanpa setting gitu ya. Ayo kita lanjutin lagi. Jangan terpaku di satu titik orderan. Teman-teman jangan benar-benar kayak, ya saya nggak menyalahkan, misalkan oh gue tahu di basecamp gue tuh orderannya bagus, gue mau main terus-terusan di basecamp gue aja karena orderannya di sini bagus, tapi yang nongkrong di situ banyak, jangan. Terus ketika teman-teman lagi, jadi yang keempat ini jangan berpaku di satu tempat gitu. Kadang-kadang belum tentu di situ mungkin kalah saingan apa gimana. Yang penting kalau di situ nggak dapat dalam waktu setengah jam, itu geser ke tempat yang lain, geser lagi ke tempat yang lain gitu. Coba dengerin nih. lagi dapat orderan tiba-tiba ke mall, di mall itu tahu rame, terus nongkrong lagi di situ. Kalau udah ngerasa setengah jam nggak dapat orderan, bergeser teman-teman. Saya paham kondisi sekarang mahal bensin, kalau bergeser pasti buang-buang bensin, betul. Tapi coba kita jalanin dulu. Dan yang kelima adalah di sini teman-teman, jangan bermain ketika mau kerja itu saldonya itu minim. Saldo dompet itu penting. Nah, yang kelima saldo ya, saldo dompet itu kalau bisa isinya minimal 50 lah. Pokoknya itu penting juga. Cuman penting nggak penting kalau menurut Bang Tio ini penting ya. Jadi saldo itu penting, apalagi kalau minus itu berat masuknya, kalau untuk tunai nggak bisa masuk lagi. Makanya harus ada saldo lah. Masa 50.000 nggak bisa lah. Itu tanamin aja di situ, jangan tarik dulu gitu. Itu 5 doang ya. Ini kayak nggak ada lagi kayaknya, coba ya. Kalau mau keluar kerja, teman-teman Gokar itu paling tidaknya siapin aja dompet saldonya gocap ya. 50.000. Gocap itu 50.000. Ini kepake nggak kepake, toh masih bisa diambil. Tapi teman-teman siapin. Nah, ini videonya udah rusak ini, nggak tahu kenapa ini. Jadi intinya kayak gitu ya. Yang pertama itu konsisten jam online-nya. Yang kedua, waktu jam online-nya minimal 8 jam. Yang ketiga, bentar loh. Mau jalan lagi nih. Bentar dulu ya. Yang ketiga itu jangan pilih-pilih order. Jadi buat ngentengin akun, ambil aja semua dulu. Nggak sampai 2 minggu. Selama kita nyalain kayak gitu ada masuk 1, 2 gitu, nggak langsung gacornya. Mungkin gacornya itu di 2 minggu, di seminggu atau 2 minggu berikutnya gitu. Yang keempat, jangan pilih-pilih order. Aduh. Om, Delta. Oke, siap. Enggak, PE. Sudah set? Oh iya, belum ya? Bang WJ. Bayar parkir dulu. WJ. Delta. Jangan lupa. Oke, makasih. Nah, yang keempat itu jangan berpaku di satu tempat gitu. Kalau misalkan jangan kebanyakan ngetem di situ. Kalau di situ banyak orang, kalah saingan ya nggak bunyi-bunyi. Cari tempat yang rame tapi yang sepi drivernya gitu. Ya pokoknya geser lah, jangan di satu tempat gitu. Geser itu kadang-kadang pas lagi geser juga suka bunyi. Nah, yang kelima, saldo. Saldo itu harus ada terus ya. Saldo minimal 50.000. Itu aja sih. Kalau itu bisa jalanin, insya Allah lah jalan. Itu udah saya praktekin itu. Dan ternyata ampuh juga gitu. Kenapa akun bisa anyep berhari-hari, gak bunyi-bunyi? Itu faktornya ada. Pertama itu cancel sendiri ya, cancel sendiri. Kalau
cancel sendiri itu hukumannya lebih berat. Jadi kayak orang lewatin 10 tapi sama orang yang cancel 1, ya itu sama hukumannya gitu loh. Jadi jedanya itu lama. Dan yang fatal itu libur terlalu lama. Nah itu pasti anyep. Coba aja libur seminggu lah atau 4 hari gitu. Setelah itu pasti nggak bunyi-bunyi. Nah itu faktornya kayak gitu. Jadi kalau bisa ya libur sehari sekali. Maksudnya seminggu sekali aja masih aman itu. Gitu ya. Nah terus kalau udah gacor ya usahain targetin sehari ini semangat udah gacor gitu ya. Oh hari ini harus bisa dapat segini nih gitu. Misalkan startnya dia pagi gitu, wah kayaknya bisa nih 800 atau 600, sebutin aja. Itu sama kayak doa. Kalau kita udah dari awalnya kita udah semangat, udah optimis, itu insya Allah di perjalanan lancar kayak gitu. Terus ada yang bilang gimana mau ngejar target, akunnya aja nggak bunyi loh. Iya makanya disembuhin dulu. Kalau akun sakit mau ngejar target gimana sih? Namanya orang sakit kan nggak bisa kalau mau ngejar target, mau kerja lah istilahnya gitu, nggak bisa. Jadi sembuhin dulu, yaitu dengan cara terapi itu tadi. Sembuhin dulu akunnya, kalau udah gacor baru kejar targetnya gitu. Jangan gimana mau ngejar target bunyi juga enggak. Nah ya itu karena lagi sakit. Nah ya kayaknya terapi dulu, kalau udah gacor baru ngejar target gitu. Jadi kejar target itu akan menimbulkan semangat lah gitu, semangat dari diri kita, semangat yakin gitu, karena akun bunyi gitu kan, yakin gitu. Oh iya nih ntar dapat gini. Kayak orang ngejar poin aja, ngejar poin itu udah nggak ngeliat dapatnya berapa, yang penting poinnya tercapai berapa. Wah udah jam segini nih, kurang begini nih, wah pokoknya dengan semangat. Nah itu nanti akan kejar sendiri gitu. Nah terus kalau udah gacor ya itu dijaga akunnya, dijaga. Biasanya itu kebanyakan kalau lagi gagu pengen narik, giliran udah gacor males narik. Nah itu kebanyakan penyakitnya kayak gitu. Jangan ya. Jadi tetap kita itu emang mata pencahariannya di sini ya, harus tetap konsisten, harus tetap berjuang di sini. Jangan sampai akun ini dimain-mainin. Kalau dimain-mainin ya akhirnya jadinya nggak bagus ke akunnya gitu, dan pendapatan jadi nggak bagus, dan akhirnya jadi lemes terus akhirnya udah gitu ya. Kayaknya sih nggak banyak, cuman itu aja terapinya udah saya praktekin dan berhasil ternyata gitu. Jadi mungkin videonya nggak bisa panjang ini karena saya udah dapet SPJ nih. Terminal 2D udah jemput nih dari bandara. Gitu aja videonya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Mudah-mudahan setelah terapi akunnya pada gacor ya. Tetap semangat, tetap optimis, tetap berusaha. Jangan pesimis, jangan lemes. Pokoknya harus tetap semangat. Pasti bisa ya. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.